Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Sementara aku sering bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena kekhawatiran kejelekan tersebut datang menemuiku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita dahulu dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kita. Apakah setelah adanya kebaikan ini masih akan ada kejelekan? Rasulullah SAW menjawab, ya. Aku berkata, dan apakah setelah kejelekan tersebut masih akan ada kebaikan lagi? Rasulullah menjawab, ya. Tapi pada kebaikan tersebut tercampur dengan adanya kesuraman. Aku berkata, apa bentuk kesuraman tersebut? Rasulullah menjawab, adanya suatu kaum yang berprinsip selain dengan sunnahku dan mengambil petunjuk selain dengan petunjukku. Engkau mendapati beberapa kebaikan pada mereka. Engkau mendapati kebaikan pada mereka di satu sisi. Namun di sisi lain engkau mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Aku berkata, apakah setelah kebaikan tersebut masih akan muncul kejelekan lagi? Rasulullah menjawab, ya, yaitu munculnya sekelompok dai yang berada di pintu-pintu jahanam, yang barang siapa menemui seruan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam. Aku berkata, wahai Rasulullah, sebutkan kriteria mereka itu kepada kami. Rasulullah menjawab, mereka adalah suatu kaum yang berasal dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa nasihatmu jika kondisi itu datang menemui aku? Rasulullah menjawab, wajib atasmu untuk selalu berpegang dengan jamaatul muslimin, yaitu pemerintah muslimin dan penguasa mereka. Kemudian aku berkata, kalau seandainya mereka tidak memiliki pemerintahan dan penguasa? Rasulullah menjawab, maka tinggalkan semua kelompok-kelompok, walaupun engkau terpaksa harus menggigit akar pohon, hingga kematian datang menemuimu, sementara engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 3606, 7084, riwayat Muslim nomor 51, nomor 1847. Ya, nanti akan ada dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam, walaupun ada kebaikannya mereka. Akan tetapi siapa saja yang terfitnah ikut dengan mereka, ya, maka sama dengan mereka akan melemparkan kita ke dalam jahanam. Maka tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Makanya kemarin saya tuliskan beratnya kita asobiyah. Ya, asobiyah itu berkarena termasuk diantaranya adalah syirik kepada Allah. Surat berapa? 30. Ya, ayat 31, 32. Ya, saking beratnya asobiyah. Kan kita tidak terasa. Ya kan? Tidak terasa kita asobiyah. Karena saking halusnya asobiyah. Ya. Lalu siapa pasukan yang ditolong oleh Allah itu nanti? Mereka yang ditolong oleh Allah itu, silakan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa al-firqatun an-najiyah ini akan senantiasa eksis, menang dan jaya atas musuh-musuh mereka hingga hari kiamat. Mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang, yaitu ta'ifah, yang selalu tampak di atas al-haq. Tidak akan menyusahkan mereka orang-orang yang meninggalkan, yaitu tidak mau menolong mereka sampai datang keputusan Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebentar, ya, ingat berbaik-baik ya. Nanti akan sekelompok orang, ya, ta'ifan al-mansurah, yang ditolong oleh Allah, ya, yang senantiasa berada di atas al-haq, ya. Ia tetap seperti begitu walaupun tidak ada satupun yang mau menolong dia, walaupun ia menyendiri. Ya, enggak ditolong, enggak paten. Ibaratnya orang Jawa. Ya. Begitu orang Surabaya gitu ya.
Artinya apa? Walaupun tidak ada yang nolong, tidak ada yang bantu, no reckon. Terus masa bodoh, terus pada itu, terus kemudian hadis lagi sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz, antara lain, senantiasa ada dari umatku sekelompok orang, yaitu Ta'ifah yang berperang di atas al-haq. Mereka senantiasa menang hingga menjelang hari kiamat. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang, yaitu Ta'ifah yang tertolong. Tidak akan menyusahkan mereka orang-orang yang meninggalkan, yaitu yang tidak mau menolong mereka. Mereka terus demikian hingga menjelang hari kiamat. Mereka terus istiqomah di dalam kebenaran walaupun ia menyendiri dan tidak ada satupun yang menolong. Sehingga mohon maaf sekali, jangan merasa kita ini telah menolong agamanya Allah. Jangan merasa. Kalau sudah merasa kan repot ya. Rianya tuh timbul. Saya nyumbang banyak itu, saya tanpa no. Ya, low saja. Sehingga ikhlas, istiqomah. Ustadz kalau ngomong kasar, ya, wah, kasar lagi, mohon maaf. Kalau Anda hubungkan dengan Ibnu Mas'ud, ya, negor orang, yai, apa yang kamu lakukan? Kan pimpinan halakoh, kiai kan? Wih, kalau di sini, yai, apa yang kamu lakukan ini? Sambil berdiri, nggak sopan nek nurut kita. Ya kan? Artinya akhlak itu jangan nurut tempatnya ya. Ya, begitu. Tetapi al-haq itu dengan ucapan. Bukan perkara itu harus munduk-munduk, tidak boleh. Padahal itu kan kiai. Ya kan? Mimpin, ayo baca istighfar 100 kali. Kan gitu. Kan kiai, yai, apa yang kamu lakukan ini? Sambil berdiri. Kalau kita gak sopan, sudah ngomongnya berdiri, ya kan? Keras, ya kan? Gak sopan lagi. Harusnya sopan. Masa gak tahu aturan? Ibnu Mas'ud, jangan sampai kita mencerca sahabat. Kalau mencerca sahabat, ya sudah bukan Islam. Bisa kan? Iya. Nah, itu ya. Nah, itu. Insyaallah kita akan berjumpa lain saat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.